Tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika, Kanada, dan Meksiko sorot fans dan supporter Indonesia. Mereka sangat luar biasa dan sangat fanatik. Media Bahrain justru jagokan timnas Indonesia menang daripada menjagokan timnya. China dihujat oleh supporternya sendiri karena katakan hal ini dan cenderung memilih kekuatan timnas Indonesia lebih hebat daripada timnas China. Dilansir dari timenews.co.id pada hari Jumat 4 Oktober 2024 melalui channel YouTube GL Report, seperti biasa dukungan luar biasa dari supporter Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini bahkan menarik perhatian media Amerika. Di tengah antusiasme yang membara, tiket pertandingan tandang ini langsung ludes seolah membuktikan bahwa fanatisme pendukung timnas Garuda tak tertandingi. Media olahraga ternama Amerika, The Athletic, menyoroti betapa fanatiknya supporter sepak bola Indonesia setelah salah satu pemain timnas Indonesia, Marten Paes, bercerita mengenai debutnya bersama timnas di media tersebut. Marten Paes mengungkapkan bahwa setelah pertandingan pertamanya bersama Indonesia, ia terkejut dengan sambutan luar biasa dari supporter Indonesia di media sosial. Ini adalah pengalaman pertama saya yang membuat saya benar-benar menyadari betapa luar biasanya dukungan tersebut, ucap Marten Paes. Ia mengaku ponselnya meledak oleh ribuan notifikasi dari para supporter dan ia bahkan tak bisa membuka ponselnya tanpa merasa kewalahan. Kami tidak bisa keluar dari hotel tanpa pengawalan keamanan. Pengalaman ini sungguh luar biasa, tambah Marten Paes yang masih kagum dengan besarnya dukungan yang diterimanya dari fans Garuda. Menurut media Amerika The Athletic tersebut, supporter Indonesia sudah cocok dan seharusnya mendukung timnas Indonesia dan timnya tampil di Piala Dunia 2026 yang bertuan rumah di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Supporter Indonesia sangat luar biasa. Tentunya akan menjadi hal yang sangat menakjubkan bila tim Indonesia tampil di Piala Dunia di negara kami, ungkap media Amerika The Athletic tersebut. Sementara itu, media China 16.com diejek dan dihujat oleh supporter timnas China gara-gara meminta timnas Indonesia dinyatakan kalah walkover 03 atau WO03 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengaku merasa malu dengan media China tersebut. Sebelumnya, media China 16.com meminta kepada CFA PSSI-nya China untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam proses naturalisasi Miss Helger dan Eleanor Reijnders, sebab keduanya disumpah WNI di Belgia bukan Indonesia. Menurut pemberitaan Sport Weekly, prosedur naturalisasi Helger dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, tulis 163.com. Apalagi upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal itu tentu merupakan pelanggaran peraturan, lanjut media China 163.com tersebut. Jika pelanggaran itu sampai dilaporkan ke AFC, 163.com yakin timnas Indonesia akan dinyatakan kalah WO03 otomatis. Dan timnas China akan meraih poin penuh yang bisa jadi angka pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun desakan media China tersebut justru mendapat kecaman dan dihujat serta diolok-olok oleh supporter timnas China. Mereka merasa geram dan malu dengan munculnya pendapat semacam itu. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang, ucap salah satu supporter China, Chen. Semuanya dilakukan sesuai aturan. Berhenti menulis omong kosong ini. Kalian bikin malu saja, tambah supporter lainnya. Di lapangan sepak bola kekuatan yang berbicara sendiri, tambah supporter China lainnya. Para supporter menganggap jika media China itu hanya mencari-cari alasan dengan omong kosong belaka. Sementara itu berbeda dengan media China, media Bahrain justru menganggap tim Garuda sangat menakutkan dan memiliki kekuatan di atas rata-rata kekuatan pemain Bahrain. Menurut media China, meski tim Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan, sehingga ancaman yang mereka tampilkan di sisi ofensif relatif rendah, tulis Sohu dalam artikelnya. Karenanya media China Sohu memprediksi timnas Indonesia akan terus digempur oleh lawannya, termasuk Bahrain yang dinilai bisa membobol gawang sekuat Garuda. Hal ini membuat Bahrain percaya diri untuk menyerang dan mencari gol, bunyi pernyataan Sohu. Bahkan media China tersebut terkesan meremehkan ranking FIFA timnas Indonesia 129 dunia yang sangat jomplang dengan Bahrain, yakni 76 dunia. Dari segi kekuatan, tim Bahrain berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129, ucap media China Sohu. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan berkomprehensif, imbuh media China tersebut.
Sementara itu, media Bahrain Al Watan News justru memberikan pandangan yang berbeda soal kualitas timnas Indonesia. Media Bahrain tersebut menilai jika skuad Garuda asuhan Sintayong yang saat ini diwaspadai para lawannya berbeda dari yang dulu-dulu. Al Watan News menyebut Ragnar Oratmangun dan kolega akan membuat timnas Bahrain kesulitan untuk memenangkan laga. Hal itu dilandasi oleh timnas Indonesia yang secara mengejutkan sukses mengimbangi dua tim raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Australia. Tampaknya tidak akan menjadi pertandingan yang mudah melawan timnas Indonesia bagi tim nasional Bahrain dalam laga ini setelah hasil imbang mereka masing-masing melawan raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Australia, tulis Al Watan News. Kini menarik menantikan laga sengit, laga seru antara timnas Indonesia versus Bahrain yang akan berlangsung 10 Oktober 2024 mendatang. Dan kita doakan bersama, ayo fans dan supporter timnas Indonesia dimanapun Anda berada, kita doakan semoga timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 di Oktober 2024, yakni melawan Bahrain dan China. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.